Nadia Adiningrum. Saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional untuk menghadapi ancaman. Istilah ketahanan menggambarkan ketangguhan, kekuatan, kegigihan, dan kemampuan menguasai diri. Sementara, nasional mengacu pada bangsa yang mendiami suatu wilayah negara tertentu. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup keuletan, tangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman. Ketahanan nasional sendiri memiliki fungsi-fungsi penting, termasuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara, menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa, melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan. Selain itu, konsep ketahanan nasional juga melibatkan aspek pertahanan dan keamanan nasional untuk mencapai tujuan nasional secara komprehensif. Dengan demikian, ketahanan nasional merupakan upaya untuk melindungi negara dari ancaman dan serangan, serta memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara bukan hanya terkait dengan aspek militer atau pertahanan saja, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, setiap warga negara diharapkan memiliki rasa cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan, sikap disiplin, tanggung jawab, dan berperan aktif dalam pembangunan dan pertahanan negara. Di Indonesia, terdapat dasar hukum tentang bela negara yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3. Yang menyatakan bahwa setiap warga tanpa terkecuali berhak dan wajib mengikuti aksi untuk pembelaan negara. Itulah definisi dari ketahanan nasional dan bela negara. Dalam ketahanan nasional terdapat faktor-faktor kendala yang terjadi seperti berikut: kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa, kurangnya toleransi antar masyarakat, atau ancaman luar negeri. Dari beberapa hal tersebut yang menjadi faktor kendala dalam ketahanan nasional, terdapat salah satu kasus yang terjadi di Indonesia baru ini dan masih menjadi bahan perbincangan masyarakat, yaitu kasus pengungsi Rohingya di Indonesia. Pengungsi Rohingya merupakan kaum minoritas yang tinggal di Myanmar. Mereka berpindah-pindah tempat untuk berlindung dari konflik yang terjadi di Myanmar. Sebelum mengungsi ke Indonesia, Rohingya sempat mengungsi di Malaysia untuk beberapa saat, tetapi pemerintahan Malaysia mengusir Rohingya karena mereka melarikan diri dari kamp pengungsian dan berperilaku buruk. Oleh karena itu, mereka melarikan diri ke Indonesia. Di Indonesia sudah terdapat lebih dari 1.000 pengungsi yang tinggal di Indonesia, bahkan terdapat warga Rohingya yang sudah tinggal selama 5 tahun. Beberapa waktu lalu, Rohingya kembali datang dengan jumlah pengungsi yang lebih banyak. Mereka bersinggah di Aceh. Warga Aceh pun menerima mereka dengan baik dan mempersilahkan mereka untuk tinggal sementara. Hal itu membuat Rohingya berperilaku semena-mena dengan bantuan warga seperti mengkomplain makanan yang diberikan, merusak fasilitas yang telah diberikan, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Aceh melainkan di beberapa daerah di Indonesia juga. Dengan demikian, hal tersebut menyatakan bahwa pertahanan Indonesia mulai melemah dengan adanya pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Selain itu, terdapat pula ancaman dari lembaga kemanusiaan dan penyelundupan Rohingya yang dapat mengganggu masyarakat dan keamanan negara. Langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu pemerintah harus memberikan tindakan tegas kepada pengungsi dengan cara menolak atau mengusir pengungsi tersebut dari Indonesia, mengadakan diplomatik untuk menuntaskan konflik yang terjadi di Myanmar. Pemerintah lebih memperkuat keamanan wilayah Indonesia.
Dan sebagai warga negara, dapat memberikan suara untuk membela negara seperti yang dicantumkan pada UUD 1945 pasal 27 ayat 3. Warga wajib ikut serta dalam aksi pembelaan negara dengan cara penolakan pengungsi tersebut. Jadi, warga dapat memberikan opini atau hak mereka sebagai warga dan pembela negara. Itulah penjelasan dari ketahanan nasional dan bela negara dan juga contoh dari ketahanan nasional. Sekian dari saya, terima kasih.